Sobat Kompeten Inata, kami dari Inata Learning Center. Kali ini kami akan membahas mengenai materi tentang e-Bupot, yaitu bukti pemotongan pajak PPh pasal 23 atau 26 secara elektronik. Yang melatar belakangi mengenai e-Bupot adalah memberikan kemudahan bagi wajib pajak untuk membuat dan melaporkan SPT masa PPh pasal 23 dan atau pasal 26. Kemudian meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak pemotong PPh pasal 23 dan atau pasal 26, lalu memberikan kepastian hukum terkait status dan keandalan bukti pemotongan. Dasar hukum dari e-Bupot itu sendiri adalah Undang-Undang KUP, Undang-Undang PPh, PP nomor 74 tahun 2011, PMK 242 tahun 2014, PMK 243 tahun 2014, PMK 12 2017, dan Per 04 tahun 2017. Dapat dilihat di slide berikut mengenai ikhtisar Per nomor 4 PJ tahun 2017 mengenai e-Bupot. Bukti pemotongan adalah formulir atau dokumen lain yang dipersamakan yang digunakan oleh pemotong PPh pasal 23 atau 26 sebagai bukti pemotongan dan pertanggungjawaban atas pemotongan PPh pasal 23 atau 26 yang dilakukan. Bukti pemotongan yang telah dibuat sebelumnya itu dapat dibetulkan atau dibatalkan. Dibetulkan itu karena ada kekeliruan dalam pengisian. Kemudian kalau untuk pembatalan itu dikarenakan karena memang tidak ada transaksi atau pembatalan transaksi. Aplikasi e-Bupot adalah perangkat lunak yang disediakan oleh Dirjen Pajak untuk membuat pembukti pemotongan, membuat dan melaporkan SPT masa PPh pasal 23 atau 26 dalam bentuk dokumen elektronik. Wajib pajak yang hendak menggunakan e-Bupot itu wajib untuk memiliki sertifikat elektronik, yaitu sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh DJP atau penyelenggara sertifikasi elektronik. Nah, di sini juga ada yang namanya tanda tangan elektronik, yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi, atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi. Kewajiban dari pemotong PPh pasal 23 atau 26 itu adalah membuat dan memberikan bukti pemotongan kepada penerima penghasilan yang dipotong pajak untuk setiap transaksi. Kemudian setiap pemotong itu wajib mengisi, menandatangani dan menyampaikan SPT ke KTP tempat wajib pajak terdaftar atau tempat lain yang ditentukan oleh Dirjen Pajak. Kemudian pemotong tidak wajib menyampaikan SPT masa PPh pasal 23 atau 26 jika tidak ada transaksi pemotongan PPh pasal 23 atau 26 atau dalam hal ini dikatakan nihil, kecuali terdapat surat keterangan bebas dan atau surat keterangan domisili dan ditanggung pemerintah. SPT masa dan bukti pemotongan terdiri dari dua, yaitu formulir kertas atau hard copy dan juga dokumen elektronik. Sementara SPT masanya sendiri itu terdiri dari induk, daftar bukti pemotongan, dan daftar SSP, BPN, dan atau bukti PBK. Kemudian bukti pemotongan itu terdiri dari bukti pemotongan PPh pasal 23 dan bukti pemotongan PPh pasal 26. Ketentuan penerbitan bukti pemotongan PPh pasal 23 yaitu satu bukti pemotongan untuk satu wajib pajak, satu kode objek pajak, dan satu masa pajak. Jika terdapat lebih dari beberapa transaksi sepanjang syarat yang di atas itu terpenuhi, maka diperbolehkan.
Sesuai Per 4 tahun 2017, SPT Masa PPh Pasal 23 itu terdiri dari dua, yaitu formulir kertas dan elektronik. Mengenai formulir kertas sendiri, bagi yang memenuhi kriteria sebagai berikut, yaitu melakukan pemotongan PPh Pasal 23 atau 26 tidak lebih dari 20 bukti pemotongan dalam satu masa pajak, dan menerbitkan bukti pemotongan dengan jumlah penghasilan bruto tidak lebih dari 100 juta dalam satu bukti potong. Lalu bagi SPT Masa PPh Pasal 23 atau 26 elektronik itu harus bagi wajib pajak yang memenuhi kriteria melakukan pemotongan PPh Pasal 23 dan atau Pasal 26 lebih dari 20 bukti pemotongan dalam satu masa pajak, menerbitkan bukti pemotongan dengan jumlah penghasilan bruto lebih dari 100 juta dalam satu bukti pemotongan, sudah pernah menyampaikan SPT Masa elektronik dan atau terdaftar di KPP Madya, KPP di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Khusus, dan KPP di lingkungan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar. Syarat dari penggunaan aplikasi IbuPot adalah sertifikat elektronik, maka wajib pajak harus datang langsung ke KPP untuk meminta aktivasi e-fin. Kemudian KPP akan mengirimkan e-fin ke WP, baru e-fin yang telah diserahkan oleh KPP digunakan oleh wajib pajak untuk mendaftarkan akun di DJP Online pada website djponline.pajak.go.id. Jika sudah memiliki e-fin dan terdaftar di DJP Online, maka wajib pajak itu dapat login ke website tersebut dengan menggunakan akun yang telah terdaftar. Kemudian dapat menggunakan aplikasi IbuVote pada DJP Online setelah memiliki sertifikat elektronik. Jika wajib pajak sudah memiliki digital sertifikat atau sertifikat elektronik, maka wajib pajak dapat membuat bukti pemotongan PPh 23 atau 26, kemudian membuat SPT Masa PPh 23 atau 26, menyampaikan SPT Masa PPh 23 atau 26 melalui DJP Online pada channel IbuPot. Kemudian setelah menyampaikan SPT Masa PPh 23 atau 26, wajib pajak dapat menerima tanda terima SPT berupa bukti penerimaan elektronik. Tata cara penerbitan bukti pemotongan PPh Pasal 23 dan atau 26, yang pertama adalah adanya standarisasi penomoran bukti pemotongan, di mana nomor bukti potong terdiri dari 10 digit, yaitu 2 kode pertama adalah kode bukti pemotongan dan 8 digit terakhir adalah nomor urut. Kode bukti pemotongan diatur sebagai berikut, yaitu 3.1 untuk bukti pemotongan PPh Pasal 23 hard copy, 3.2 untuk bukti pemotongan PPh Pasal 26 hard copy, 3.3 untuk bukti pemotongan PPh Pasal 23 elektronik, dan 3.4 untuk bukti pemotongan PPh Pasal 26 elektronik. Nomor urut bukti pemotongan pada aplikasi IbuPot 23 atau 26 di-generate oleh sistem. Nomor urut diberikan secara berurutan, nomor tidak berubah apabila terjadi pembetulan atau pembatalan, nomor tidak tersentralisasi, atau nomor dibuat untuk masing-masing pemotong pajak. Yang kedua adalah mencantumkan NPWP atau NIK jika tidak memiliki NPWP. Kemudian mencantumkan nomor dan tanggal surat keterangan bebas. Keempat adalah mencantumkan tanggal pengesahan surat keterangan domisili. Yang kelima adalah menandatangani bukti pemotongan dalam aplikasi IbuPot 23 atau 26 berupa tanda tangan elektronik yang sudah melekat pada sertifikat digital. Yang keenam yaitu 1 bukti pemotongan untuk 1 wajib pajak, 1 kode objek pajak, dan 1 masa pajak. Berikut adalah bentuk dan isi formulir SPT Masa untuk PPh Pasal 23 dan atau Pasal 26.
SPT massa yang sudah pernah kita laporkan itu dapat dibetulkan dengan catatan terdapat kesalahan pengisian bukti pemotongan, kemudian ada pembatalan transaksi, dan ada juga transaksi yang belum dilaporkan. Ketentuan untuk pembetulan bukti pemotongan dapat dilakukan atas setiap bagian bukti pemotongan kecuali untuk nomor bukti pemotongan. Nomor yang dicantumkan dalam bukti pemotongan pembetulan adalah sama dengan nomor pada bukti pemotongan sebelum dibetulkan. Pemotong pajak harus mengisi tanggal sesuai tanggal diterbitkannya bukti pemotongan pembetulan. Kemudian, pemotong pajak harus melampirkan bukti pemotongan yang dibetulkan dengan bukti pemotongan pembetulan untuk selanjutnya dilampirkan dalam SPT pembetulan. Untuk ketentuan pembatalan bukti pemotongan adalah pembatalan bukti pemotongan dapat dilakukan dalam hal transaksi yang terutang PPh pasal 23 dan atau pasal 26 ternyata dibatalkan. Nomor yang dicantumkan dalam bukti pemotongan pembatalan adalah sama dengan nomor pada bukti pemotongan sebelum dibatalkan. Pemotong pajak harus mengisi kolom jumlah penghasilan bruto dan kolom PPh yang dipotong dengan nilai 0. Selain kedua kolom tersebut, kolom diisi dengan data sebagaimana terdapat pada bukti pemotongan yang dibatalkan. Kemudian, pemotong pajak harus mengisi tanggal sesuai tanggal diterbitkannya bukti pemotongan pembetulan. Lalu, pemotong pajak harus melampirkan bukti pemotongan yang dibatalkan dengan bukti pemotongan pembatalan untuk selanjutnya dilampirkan dalam SPT pembetulan apabila SPT pembetulan tersebut dilakukan dengan menggunakan dokumen kertas atau hard copy. Penambahan bukti pemotongan dapat dilakukan jika ada transaksi yang seharusnya dipotong PPh pasal 23 dan atau pasal 26 tetapi belum dilakukan pemotongan atau penerbitan bukti pemotongan. Nomor urut yang dicantumkan dalam bukti pemotongan tambahan adalah lanjutan dari nomor urut bukti pemotongan yang telah diterbitkan. Dalam hal penambahan bukti pemotongan tersebut terjadi di tahun-tahun berikutnya, maka nomor urut yang dicantumkan adalah lanjutan dari nomor urut bukti pemotongan yang terakhir diterbitkan di tahun terjadinya transaksi. Masa pajak yang dicantumkan dalam bukti pemotongan tambahan adalah masa pajak terjadinya transaksi yang terutang PPh pasal 23 dan atau pasal 26. Tanggal yang dicantumkan pada bukti pemotongan tambahan adalah tanggal diterbitkannya bukti pemotongan tambahan. Pemotong pajak membutuhkan SPT masa PPh pasal 23 dan atau 26 yang dilaporkan. Akibat pembetulan bukti pemotongan, yaitu jumlah PPh yang dipotong pada BP pembetulan dibandingkan dengan BP yang dibetulkan, tidak ada kelebihan atau kekurangan pemotongan atau nihil. Terdapat kekurangan pemotongan, maka pemotong melakukan penyetoran atas kekurangan pemotongan sebelum menyampaikan SPT. Kemudian terhadap kelebihan pemotongan, pihak yang dipotong mengajukan permohonan sesuai dengan PMK 187, PMK 03 tahun 2015. Demikian paparan kami mengenai Ibu Pot PPh pasal 23 dan atau 26. Semoga bermanfaat. Salam Sobat Kinata.